Baiklah, selamat siang Bapak Ibu. Berkah dalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf menyela waktu Bapak Ibu untuk berkegiatan di kelas masing-masing. Di siang hari ini, tepatnya pukul 13.12, kita akan sedikit berbicara banyak berkaitan dengan program kegiatan komunitas belajar. Dan di Mapel PJOK Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan beberapa kegiatan yang terutama berkaitan dengan project based learning. Untuk kali ini, sebelum kita mulai, mari kita sejenak untuk bersiap diri, kita berdoa. Bapak dan Ibu, sejenak mari kita siapkan diri dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapak, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Terlebih ya Bapak, mohon berkat-Mu agar pembicaraan kami dalam kegiatan komunitas belajar ini akan berjalan dengan baik. Bapak, kami sadar bahwa ini semua terjadi karena kehendak-Mu, dan kami yakin demi kemuliaan-Mu pula kami bekerja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mas Andri, tolong dibantu untuk itu, ditinggal saja dulu. Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan satu program berkaitan dengan kegiatan PJOK, yaitu Project Based Learning, di mana ada istilah baru dalam kegiatan PJOK Bapak Ibu, yaitu SEM atau School Education Model. School Education Model ini mengacu pada kegiatan anak-anak yang notabene nanti diarahkan pada bagaimana kita menggali pengalaman anak-anak dalam berkegiatan, terutama berkaitan dengan pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu meningkatkan keterampilan syuting dalam permainan basket melalui lomba under basket. Next, Mas Andri. Bapak Ibu, yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang sebenarnya merupakan metode yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami materi melalui kegiatan nyata. Dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu, anak-anak lebih banyak mendapatkan kegiatan yang dalam bentuk instruksional atau sistem komando. Ketika saya mengajar kepada anak-anak dalam situasi tertentu, anak-anak harus melakukan apa, kemudian mereka melakukan koreksi dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kali ini diharapkan bahwa anak-anak akan lebih terasah kembali keterampilannya, ya. Kemudian tentunya situasi mengasah keterampilan ini dalam bentuk sebuah proyek lomba. Saya sudah mulai beberapa kegiatan sebelumnya dengan anak-anak kelas 6. Diharapkan bahwa lomba ini nanti akan memberikan kesempatan siswa untuk berlatih, bekerja sama, dan memahami teknik-teknik dasar bola basket lebih mendalam lagi. Dan melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar tentang teknik under basket, tetapi juga belajar aspek kompetisi. Bagaimana mereka akan bersaing dengan sportif, dan kemudian kepercayaan dirinya, komunikasi secara efektif dengan teman-temannya, dan dengan cara ini diharapkan nanti pembelajaran akan menjadi lebih menarik, bermakna, dan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi pengembangan diri dan keterampilan olahraga mereka. Next, Mas Andri. Ya, Bapak Ibu, tujuan program ini yang pertama adalah menguasai teknik dasar shooting, di mana siswa akan mempraktikkan dan menguasai teknik dasar shooting, terutama yaitu under basket, karena shooting di sini ada beberapa kegiatan shooting, ada under basket, ada layup, ada shooting medium, dan 3 point. Tapi kita ambil, karena kita di sekolah dasar, kita ambil yang jarak terpendek, yaitu under basket. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan sportivitas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berkolaborasi. Yang keempat yaitu mencapai target kebugaran
dan keterampilan motorik. Tentunya Bapak Ibu, dari 4 tujuan ini diharapkan nanti akan membangun antusias terhadap olahraga bola basket. Dan tentunya nanti dengan kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan yang berbasis proyek, siswa diharapkan akan lebih antusias untuk mengikuti kegiatan dan mempraktikkan di luar kegiatan formal. Di School Education Model Bapak Ibu, School Education Model ini nanti diharapkan bahwa anak-anak bukan hanya berolahraga di lingkungan sekolah, tetapi lebih kepada lingkungan masyarakat mereka. Itu harapannya, artinya pengalaman di sekolah ini nanti akan mereka bawa bagaimana berkegiatan olahraga itu di lingkungan sekolah mereka. Nah Bapak Ibu, ada program pahlawan bola basket, program pahlawan basket, di mana anak-anak akan belajar sambil bermain. Program ini adalah proyek bola basket yang secara bertahap nanti akan berfokus pada keterampilan dasar, kerjasama tim, sportivitas, dan refleksi. Program ini dibuat dengan berbagai level seperti pahlawan bola basket pemula, kemudian pahlawan basket lanjutan, sehingga sampai nanti pada juara basket. Dan siswa akan naik pada level berikutnya berdasarkan keterampilan yang bisa mereka tunjukkan. Next, Mas Andri. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi ini, anak-anak nanti kelas 6, saya akan mengambil siswa kelas 6. Harapan saya nanti saya akan mohon bantuannya pada Bu Afri untuk nanti akan sedikit mengkoreksi ketika nanti anak-anak berkomunikasi dengan Bu Afri berkaitan dengan bentuk proposal sederhana yang akan mereka buat. Ini nanti kita hubungkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia Bu Afri. Jadi nanti sedikit koreksi berkaitan dengan proposal yang mereka buat, dan mohon bantuannya Bu Sekar nanti di mata pelajaran TIK untuk format proposal mereka, mungkin numeriknya, mungkin nanti spasi dan lain sebagainya yang perlu dikoreksi bagaimana nanti mereka akan membuat format proposal yang baik. Itu aja Bu Sekar, ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian capaian dan langkah-langkah apa yang akan kami laksanakan di kegiatan ini Bapak Ibu. Di capaian Bapak Ibu, siswa diharapkan nanti akan mampu menerapkan teknik dasar shooting under basket dengan benar dalam situasi bermain. Langkah-langkah yang saya lakukan nanti adalah yang pertama menjelaskan teori dasar bola basket, ya, teori dasar shooting, kemudian termasuk pada posisi badan, cara melempar dan titik fokusnya. Kemudian memberikan waktu pada anak-anak, memberikan demonstrasi, contoh demonstrasi berkaitan dengan teknik under basket ini. Yang ketiga, memberikan waktu latihan individu dan berpasangan agar siswa terbiasa. Dan yang keempat adalah menerapkan latihan berulang atau drilling, sehingga nanti diharapkan akurasi bola basket, akurasi tembakan mereka nanti akan lebih meningkat. Capaian yang kedua yaitu siswa memiliki keberanian untuk tampil dan berkompetisi, serta mampu menunjukkan sikap sportif dalam menang atau kalah. Kita sadari Bapak Ibu bahwa anak-anak ini seringkali ketika mereka kalah, mereka memiliki protes dalam dirinya atau mereka protes bersama timnya, dan inilah nanti yang akan kita coba olah. Ya, dan langkah-langkahnya seperti yang ada di sana, ada 4 langkah, ya, yaitu tentang bagaimana membahas pentingnya sportivitas, kemudian mengajak siswa untuk bisa saling mendukung, dan apresiasi, ditambah nanti diskusi, refleksi untuk kegiatan lomba yang akan dilaksanakan. Next, Mas Andri. Kemudian siswa mampu bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, dan memperbaiki teknik syuting, serta membuat strategi agar lebih baik lagi. Di tujuan yang berikutnya adalah siswa termotivasi dan tertarik untuk lebih sering bermain bola basket, baik dalam kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu, School Education Model ini bukan hanya anak-anak berolahraga untuk dirinya sendiri, tetapi harapannya nanti anak-anak akan berolahraga bersama lingkungannya, masyarakat lingkungannya. Karena diharapkan nanti di akhir kegiatan ini, School Education Model ini, anak-anak nanti akan diharapkan untuk bisa mengaplikasikan di lingkungan masyarakatnya.
Kemudian tujuan yang lain yaitu adalah siswa mengalami peningkatan kebugaran fisik dan motorik, khususnya dalam koordinasi dan keseimbangan. Dan langkah-langkahnya seperti yang ada di sana, ada 4 langkah, yaitu membuat suasana latihan yang menyenangkan, memotivasi, kemudian memberikan penghargaan, mengajak siswa berdiskusi, dan memberikan informasi. Nah, Bapak Ibu, seluruh program ini nanti hasil yang diharapkan adalah siswa akan menjadi lebih bersemangat dan ingin melakukan permainan bola basket secara rutin, dan mereka juga memiliki pengetahuan tentang latihan yang dapat dilakukan untuk melatih individu mereka dan secara berkelompok. Ini Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke evaluasi, back Mas Andri, back dulu. Back dulu, satu. Adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan berkaitan dengan program ini? Jadi pada intinya nanti saya akan mengajak anak-anak kelas 6 di kelompok kecil, di tiap-tiap kelompok mereka. Kita nanti akan bagi menjadi 3 kelompok. Misal kelompok 1 nanti akan menjadi panitia, dan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan 3, anak-anak yang tidak ada di kelompok 1 nanti akan menjadi pesertanya. Pada minggu berikutnya nanti anak kelas kelompok 2 menjadi panitia, anak-anak yang ada di kelompok 1 dan kelompok 2 mereka akan menjadi peserta. Begitu terus berulang sampai 3 siklus nanti. Dan tujuan yang diharapkan seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Mungkin koreksi atau masukan yang bisa menjadi tambahan supaya nanti program ini bisa berjalan. Pak Tri, monggo silahkan. Terima kasih Pak Dokter. Program ini sangat bagus sekali ya. Jadi ditinjau dari tujuannya itu sangat menarik. Maka seandainya nantinya ini bisa terlaksana, itu saya yakin siswa itu sungguh mempunyai semangat bersaing, bertanding secara sportif. Karena ini programnya bagus sekali, dan dari latihan-latihan yang terprogram ini, saya yakin anak-anak mempunyai peluang untuk lebih maju yang lebih baik. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan atau mungkin ada komentar untuk kegiatan ini sebelum saya masuk ke paparan berikutnya. Bu? Ini nanti kegiatannya itu di jam pelajaran olahraga atau di ekstrakurikuler basket, Pak? Di jam pelajaran olahraga Ibu, karena ini bagian dari intra, bagian dari intrakurikuler, bukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi masuknya di kegiatan intrakurikuler di jam pelajaran saya. Nanti secara periodik, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, begitu. Ya. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ibu ada lain lagi? Bu Afri, monggo. Terima kasih Pak Bowo. Nah, yang saya tanyakan untuk proposal itu Pak Bowo yang anak-anak buat itu sebelum langkah ini dilakukan atau setelah mereka melakukannya? Proposal sebelumnya Ibu. Oh, berarti mereka membentuk dulu. Anak-anak sebenarnya 2 minggu ini mereka sudah mulai menyusun proposal. Iya, Pak Bowo. Beberapa proposal filenya sudah dikirimkan ke saya. Dicek dulu. Saya cek dulu. Tapi nanti berkaitan dengan, dan nampak sekali bahwa masih menggunakan bahasa anak, bahasa anak-anak SD. Iya, nanti mohon bisa Bu Afri. Betulkan. Nanti saya cetaknya, nanti Bu Afri bisa melihat apa sih yang harus diperbaiki. Nanti dihubungkan dengan bagaimana konsep-konsep penulisan proposal yang ada. Begitu. Iya, Pak Bowo, mereka juga belajar untuk bahasa Indonesia dan TIK. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada tambahan, Bapak Ibu? Tidak ada, Bu Sekar, Pak Arif, cukup? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau sekiranya cukup, next, Mas Andri. Ya, Bapak Ibu, evaluasi dari kegiatan ini nanti, bahwa ada empat evaluasi yang akan saya coba amati nanti. Yang pertama yaitu evaluasi keterampilan teknis, ya, atau bagaimana mereka akan melakukan tembakan, karena kita tidak mungkin akan melihat hasil dari, kalau saya menilai pada anak-anak, bukan tentang berapa jumlah golnya, tetapi tentang bagaimana mereka melakukannya.
bagaimana sikap badannya, bagaimana tangannya, bagaimana lompatannya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti saya akan melihat pada keterampilan teknisnya. Kemudian evaluasi sikap, bagaimana anak-anak menunjukkan nilai sportivitas dan kerjasamanya. Kemudian untuk evaluasi yang ketiga yaitu kebugaran fisik mereka. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi tentang antusiasme dan motivasi mereka. Jadi nanti mohon dukungan pada Bu Afri selaku guru kelas 6 yang akan kita cobakan untuk proyek kegiatan ini. Mohon nanti dukungannya supaya bisa menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini. Gitu. Kegiatan ini nanti setelah proposal jadi, berarti paling tidak 2 minggu lagi kegiatan baru akan dimulai. Minggu depan, Jumat besok mungkin anak-anak sudah bisa konsultasi. Nanti filenya saya kirimkan, saya cetaknya. Nanti kelompoknya sudah, file proposal sudah. Nanti tinggal biar anak-anak konsultasi proposalnya dulu. Gitu. Langkah-langkah evaluasi ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membuat rubrik evaluasinya, kemudian menjadwalkan secara berkala, yang pasti nanti akan mencoba memberikan umpan balik dan catatan evaluasi. Yang terakhir nanti kita akhiri dengan diskusi reflektif dan apresiasi, di mana nanti anak-anak akan dapat berbagi pengalaman, mendengar pendapat temannya, serta merasakan pencapaian yang mereka raih. Bapak Ibu, di apresiasi nanti mungkin akan ada sedikit souvenir yang akan hadiah kecil yang akan bisa dinikmati anak-anak sebagai juaranya, karena ini lombanya sifatnya individual gitu. Jadi nanti akan ada tiga lomba. Dari total anak-anak nanti bertanding, nanti akan kita ambil juara 1, 2, dan 3, dan mungkin hadiah kecil entah gula-gula atau mungkin coklat kecil dan lain sebagainya nanti akan dimunculkan di sana. Begitu. Next Mas Andri. Nah, Bapak Ibu sadar bahwa kegiatan ini tidak mungkin akan berjalan tanpa dukungan teman sejawat, terutama nanti saya akan bekerja sama dengan Bu Afri dan Bu Sekar. Tentunya juga mohon dukungan Bapak Ibu yang lain nanti berkaitan dengan kegiatan ini untuk mengingatkan barangkali ketika nanti berpapasan dengan anak-anak. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang nanti akan mungkin muncul. Yang pertama yaitu rekan sejawat, yaitu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengajar, terutama dalam hal penilaian keterampilan dan sikap. Sadar bahwa kadang-kadang mungkin saya menilai Kenzi itu baik, tetapi mungkin guru kelas melihat Kenzi ini brengsek, atau sebaliknya Kenzi ini anaknya brengsek di kelas suka mengganggu, tetapi di kegiatan olahraga dia maksimal sekali, dan sebaliknya. Begitu Bapak Ibu. Artinya karena perbedaan keseharian mungkin nanti akan berbeda. Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan siswa, dan harapannya nanti siswa dapat menerima penjelasan dari kita berkaitan dengan penilaian ini. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dibagi secara adil memang, karena nanti pasti akan ada seksi ini, seksi itu untuk anak-anak. Ini tantangan untuk anak-anak, merasa terbebani karena anak-anak merasa bahwa wah tugasku paling abot nyiapin alat dan lain sebagainya. Tetapi situasi biasa yang kita hadapi di dalam sebuah proses kegiatan. Kemudian siswa yang memiliki kemampuan yang beragam, sehingga bisa menjadi ada perbedaan performa dan ketertarikan terhadap basket yang mempengaruhi dinamika kelas. Bapak Ibu sadar bahwa kemampuan anak-anak satu sama lain itu berbeda sekali, sehingga pasti nanti anak-anak yang sangat dominan ini nanti untuk hasil kejuaraannya akan lebih dominan. Kalau saya tidak bisa bandingkan antara Gilang dengan siapa ini? Feren atau Safi gitu. Itu berbeda sekali. Karena yang satu punya psikomotor yang cukup baik, bahkan ada yang sangat baik, tetapi di satu sisi psikomotornya sangat tertinggal. Kemudian Bapak Ibu guru juga memiliki kesibukan dengan jadwal yang berbeda, sehingga nanti sulit menemukan waktu yang cocok untuk pertemuan rutin atau pelaksanaan kegiatan bersama. Saya yakin nanti ini bisa kita antisipasi Bapak Ibu, nanti dengan menggunakan jadwal jam pelajaran saya, artinya tidak perlu ada konflik antara
guru kelas dengan anak-anak ketika berkegiatan. Dan ini rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya ambil ketika nanti terjadi sesuatu, apa saja yang bisa saya sampaikan dan bagaimana saya harus memulai, begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah gambaran berkaitan dengan kegiatan anak-anak yang dihubungkan dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang berbasis project based learning Bapak Ibu. Demikian. Bapak Ibu, jika ada kegiatan jika ada tambahan masukan mungkin bisa disampaikan berkaitan, atau mungkin kita akan diskusikan berkaitan dengan project based learning pada mata pelajaran yang lain. Monggo Bapak Ibu, silakan. Kalau punya pelajaran IPAS ada hubungannya nggak Bu Afri? Misalnya menghitung detak jantung. Ini IPAS bisa Bu nggih? Bisa dimasukkan nggih? Menghitung denyut nadi nggih? Oh nggih. Bisa Ibu. Berartinya nanti bisa kami tambahkan di kegiatan tersebut supaya nanti anak-anak sebelum dan sesudah proses anak-anak melakukan kegiatan itu, anak-anak harus menghitung denyut nadi nggih. Nggih, terima kasih Bu Siti. Berarti nanti saya bisa masuk ke dalam mapel IPAS nggih. Nggih, terima kasih Bu Afri. Nanti saya bikinkan saya buatkan draft untuk bagaimana isian daftar isian denyut nadi anak-anak begitu. Terima kasih Bu Siti mengingatkan. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini tidak berbiaya ya Pak? Tidak berbiaya. Tidak berbiaya karena kebetulan perlengkapan kan kita semua sudah ada Ibu nggih. Lapangan bola basket, ring bola basket kita semua sudah ada semua. Jadi tanpa ada biaya tambahan. Ada tambahan Bu? Cukup nggih? Pak Tri cukup? Baik. Bu Sekar, ada sesuatu yang ingin tanyakan berkaitan dengan nanti konsultasi anak-anak berkaitan dengan form proposal mereka? Tidak ada nggih? Form yang proposal itu anak-anak sudah paham cara membuat proposalnya atau belum Pak? Dari file yang sudah dikirimkan ke saya itu nampaknya belum. Jadi formatnya masih acak-acakan begitu. Nggih. Saya masih harus koreksi. Ya. Koreksi seperti numeriknya, Ya. Tabulasinya ya begitu. Betul. Nggih. Kalau saya lihat dari file yang sudah dikirimkan ke saya nampaknya masih acak-acakan, masih ketikan biasa gitu. Jadi belum ada numerik, tabulasinya juga belum, paragraf-paragrafnya begitu. Jadi masih standar sekali. Begitu, nggih. membutuhkan koreksi. Iya, betul. Nggih, kalau begitu nanti ini aja Bu Afri. Nanti biar masuk ke tempatnya Bu Sekar dulu. Baru nanti setelah dicetak masuk ke tempat Bu Afri. Gitu nggih, Bu Sekar nggih. Iya, terima kasih Bu Sekar. Pak Arif ada tambahan? Tidak ada nggih. Baik Bapak Ibu, sekiranya tidak ada tambahan, artinya bahwa program ini saya sangat berharap bahwa nanti bisa berjalan dengan baik. Mohon dukungannya, mohon restunya untuk anak-anak, dan mohon maaf jika nanti mungkin Bapak Ibu akan sedikit terganggu, yang terutama yang kelas atas, karena mungkin nanti anak-anak ada sorakan atau yel-yel atau teriakan-teriakan yang mungkin nanti akan sedikit mengganggu kelas begitu. Ya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya hari ini, terlebih dengan paparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih juga dengan masukannya tadi. Yang pertama berkaitan dengan kolaborasi dengan IPAS, Bu Siti. Kolaborasi dengan IPAS berkaitan nanti dengan denyut nadi. Bu Afri dengan Bahasa Indonesia nanti berkaitan dengan koreksi bentuk proposalnya.
dan Bu Sekar juga berkaitan dengan format nanti di mata pelajaran teknologi komputer, dan terima kasih Pak Tri berkaitan dengan dukungan yang tadi sudah disampaikan kepada kami. Pak Arif juga begitu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekiranya cukup, kita akan tutup kegiatan kita siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan terima kasih untuk semuanya atas dukungannya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu yang sudah diluangkan, terlebih juga tambahan masukannya. Untuk menutup kegiatan kita siang hari ini, kita tutup di jam 13.37. Kita akan sejenak berdoa, ucap terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih Engkau telah mendampingi kami dalam pembicaraan kami di siang hari ini. Terlebih ya Bapak, kami masih mohon berkat-Mu kepada anak-anak untuk kegiatan yang akan mereka selenggarakan. Bapak dampingi mereka, Bapak satukan mereka dalam satu visi, sehingga kegiatan ini nanti akan berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya.